Gimana sih caranya membangun ketertarikan untuk membaca di anak? Nah, ini ada beberapa tips and tricksnya. Oke, jadi ini nih tips and tricksnya, ya kan? Pertama, sebelum mulai membuat anak tertarik, kitanya dulu harus tertarik. Iya nggak? Miss Agnes Benar. nih, ada Miss Agnes nih di sini nih, yang suka bacain cerita juga buat anaknya, ya kan? Iya, Nah, kan kalau misalnya kitanya nggak tertarik untuk baca, gimana mau bikin anaknya tertarik? Bener nggak? benar harus kita dulu yang tertarik ya. Iya, bener. Dan juga kita juga nantinya harus berani untuk bacain, ya kan? Nah, ini Mm-mm. kenapa kok harus berani nih? Nah, karena oke, salah satu hal yang bisa membuat anak tertarik itu adalah ekspresi-ekspresi dan gerakan yang kita buat pada saat kita membaca. Bener kan, Miss Agnes Iya, ya? harus ada ekspresinya. Kalau enggak kan mereka bosen ya. Contohnya Kayak aja deh, gimana nih ekspresinya nih? gimana contohnya ya? Misalnya kalau kita lagi cerita ini anak happy papanya datang. Hore, papa datang. Nah, oke, sip kan? Nggak bisa cuma sore, Gitu. papa datang ya, kan nggak seru. Iya. Iya, makanya oke, berarti harus berani tuh untuk mengungkapkan ekspresi-ekspresinya itu. Mm-mm. Nah, sekarang kalau misalnya kitanya sudah berani, ya kan? Nah, berarti eh, kita harus membuat anaknya tertarik. Nah, tertariknya itu kita kasih pilihan ke mereka. Iya kan? Ya, Bukunya kira-kira yang mana sih nih yang mau mau dibacain. dibacain gitu kan? Mereka yang milih. Jadi mereka sukanya yang mana itu dulu, baru itu yang kita bacain. Nah, kalau kayak gitu berarti kita ada beberapa pilihan ya dong, Miss Agnes, untuk buku-bukunya. Ibunya udah Ya, beliin duluan apa enggak nih? Atau di toko nih iya, kadang pilihnya? kan ya bebas lah. Kadang kan kita ajak ke toko buku gitu ya. Kita ke Mm-mm. toko buku, terus ayo kita pilih buku yuk. Misalnya kalau misalnya anaknya nggak mau, lagi nggak mood pilih buku, ya kita pilihlah satu buku. Ntar coba dibacain di rumah gitu. Kalau Oke. memang sudah punya beberapa buku di rumah, ya kasih 2 sampai 3 pilihan. Ayo hari ini kita baca bareng yuk. Mau mau buku yang mana yang dibacain gitu. Nah, itu dia. Oke, em, sekarang kita bacainnya di mana? Itu penting juga kan, Oh ya, ya kan? biar Nah, nggak boring. benar. Dan juga mereka fokus sama cerita. Ya kan kalau Mm-mm. kita bacainnya di tempat yang rame gitu misalnya. Ya kan di tempat yang semuanya lagi pada ngobrol. Pada akhirnya fokusnya mereka bukan ke cerita kita tapi ke hal-hal yang lainnya. Jadi kita juga harus nyari tempat yang enak untuk bercerita, ya Mm-mm. kan? Nah, terus juga jadiin ini rutinitas. Bener nggak nih? Iya, Nah, kalau harus misal dibiasain ya. iya bener. Miss Agnes gimana? Bacainnya tiap hari kah? Atau seminggu sekali? Atau 2 kali seminggu? Atau gimana nih? Kalau aku setiap hari sebelum tidur yang pasti. Setiap hari sebelum tidur itu udah bukan tugas ya, kayak rutinitas ya karena anaknya minta. Ya awalnya karena memang harapan kita tuh kamu tidur dong setelah aku bacain cerita. Tapi lama-lama akhirnya anaknya minta Iya gitu. bener. Heeh. Awal-awalnya kita yang ngomong, kita Heeh. yang bilangin, tapi terus akhirnya kadang-kadang kita udah nggak mau ngasih cerita, mereka yang minta terus, ya Bener, kan? jadi minta lagi. Iya. Oke, nah sekarang tips yang berikutnya adalah tempat udah, ya Udah. kan? Rutinitas. Habis itu gerakan-gerakan ekspresi. Oke. Habis itu mereka yang harus tertarik dan kita yang harus tertarik. Nah, sekarang yang berikutnya adalah benefits-nya ini apa sih? Anak udah mulai suka baca, itu udah jadi rutinitas. Nah, ngapain kita melakukan itu semua? Pasti ada benefits-nya, ya Ya, kan? Nah, banyak sekali. salah satu benefits-nya adalah untuk language language development-nya mereka. Nah, ada kan beberapa orang tua nih yang mau anaknya supaya bisa bahasa Inggris, gitu Hmm. kan. Nah, gimana nih caranya? Itu bisa dimulai dari bacaan, bener nggak?
Benar, Ah, sangat membantu sekali. oke. Nah, si Iva nih bahasa Inggrisnya oke banget kan? Ya kan? Ya, Nah, dia sekolahnya di international school atau bukan? enggak, Ivanka di National School. Oke. Nah, berarti dia belajar bahasa Inggrisnya dari bacaan-bacaannya dong. Ya, dari buku di Dimulainya rumah. gimana? Dimulainya. Dimulainya dari awal aku punya buku itu buku isinya vocab. Jadi dulu tuh punya buku Disney. Di dalam buku Disney-nya itu cuman ada gambar house, tulisan house, gambar ball, tulisan ball gitu. Nanti aku bikin cerita. Kan tidak di setiap halaman tuh ada karakternya. Mickey going to the house. Nanti aku tunjuk tuh gambar house-nya supaya harapanku Iva, oh tahu nih bentuk house nih kayak gini. Nah, lama kelamaan waktu dia belajar ngomong, dia tunjuk tuh kalau kita lagi jalan di mobil, dia tunjuk tuh, Ma, that's the ball. Ma, it's a car gitu. Ya, kita juga jadi seneng ya. Inget Eh, gitu kan eh. ya. Oh, ternyata berguna juga tuh tunjuk-tunjukin. Nah, berarti mulainya itu harus dari gambar dan satu kata dulu deh. Mm-mm. Setelah itu baru lanjut lagi ke gambar dan satu kalimat. Kalimat. Gitu kan ya. Berarti lebih banyak gambarnya daripada ceritanya. Mm-mm. Setelah itu nanti proses stage yang berikutnya adalah ceritanya bisa yang lebih banyak lagi gitu kan ya. Mm-mm, benar. Oke, ya. Nah, untuk language development ini berarti kan mereka belajar, jadi dari ceritanya aja kita udah tahu mereka belajar kosakata, Mm-mm. ya kan? Frasa-frasa juga mereka akhirnya juga belajar, ya kan? Dari situ kan kalimat-kalimat. Nah, kemudian juga suara. Di Iya. buku-buku itu kan banyak banget kan ya, bunyi-bunyi suara-suara itu kan. Iya, benar-benar. Ada yang bom bom bom, kleng 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 kayak gitu kan. Nah, dari situ akhirnya mereka oh blub 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 juga ya kan. Jadinya mereka belajar blub 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 itu suaranya apa sih? Dari situ mereka bisa lihat kalau itu Uh-uh. adalah oh blub 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 itu suaranya air kayak gitu kan. Benar. Nah, makanya pada saat kita membacakan cerita itu jadinya juga penting kita juga ekspresif dalam mengeluarkan suara-suaranya itu, ya kan? Mm-mm. Jadinya anak-anak itu tahu, oh kalau nyet itu pintu, bunyinya Mm-mm. pintu Suara pintu gitu dibuka. kan. Jadi nanti mereka dengar, mereka tahu, oh ada orang yang masuk, ada yang buka pintu gitu kan ya. Mm-mm. Oke, kemudian benefits berikutnya adalah social and emotional nih berarti. Mm. Mereka jadi tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jahat gitu kan ya. Iya. Kalau ada hubungannya nggak sih nih antara bacaannya dan juga dengan kehidupannya dia sehari-hari? Oh, pasti ada ya. Oke. Pasti ada karena eh, banyak sekali buku cerita itu yang di dalamnya itu eh, di dikasih lihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Nah, efek-efeknya ke Ivan ke awal-awal setelah aku bacain cerita tentang social emotional, dia tuh suka ngamatin teman-temannya di sekolah karena kan waktu itu Iva mau sekolah tuh aku tuh jadi kepengen ngenalin ini loh nanti kamu bakal ketemu different characters di sekolah. Nah, Iva mulai tuh kalau pulang sekolah tuh cerita, mah tadi si A itu ya Maya rebutan pensil warna padahal kan bisa gantian ya, nanti A kan pakai dulu, nanti B bisa pakai setelah A selesai. Terus nanti lama kelamaan di Iva umur sekarang gini dia mulai mengamati diri sendiri. Dia bilang, Ma tadi Iva bantuin mama cuci piring, Iva good ya. Bagus dong ya, seneng Iya, ibunya jadinya. iya. Jadi ya, ya jadi sedikit banyak ngertilah mana yang baik, mana yang buruk gitu. Oke, selain social emotional itu mereka tahu baik dan buruk, itu kan juga bondingnya antara ibu dengan anaknya keluarnya kan di situ kan. Jadi untuk misalnya ibu-ibu yang kerja gitu deh ya, kayak misalnya contohnya saya deh ya kerja gitu kan, nggak banyak bisa ngobrol sama anak. Nah, terus pada saat kita bacain cerita, kita nanya kan, oh, ini jahat apa baik sih? Jahat ibu. Wah, Ali kayak gini nggak nih? Jahat nggak? Enggak. Tapi ibu tahu nggak?
tadi di sekolah tuh ada loh yang kayak gitu. Nah, akhirnya kan Iya. mereka ceritakan gitu loh. Jadi Heeh. komunikasinya kita juga sama anak juga akhirnya Dapet efeknya. baik gitu kan, bagus bondingnya ada di situ juga. Mm-mm. Nah, sekarang selain social emotional deh, yang berikutnya mungkin benefitsnya adalah kita membangun kreativitas mereka, ya kan? Mm-mm. Jadi pada saat eh, mereka diceritain, itu kan ada Imajinasi. imajinasinya sendiri, ya kan, Iya, gitu. Nah, kalau misalnya mereka juga nggak tahu arti dari sebuah kata gitu deh, mereka kan bisa ngelihat gambarnya, bener nggak? bener. Nah, terus Ngebantu. jadinya mereka dari yang nggak ngerti jadi ngerti. Nah, itu Heeh. benefitnya membaca gitu kan. Nah, sekarang bedanya dengan nonton apaan sih gitu kan mungkin ada banyak orang yang nanya kayak gitu ya. Padahal kan Mm-mm. di nonton kan mereka juga bisa ngelihat, mereka kan juga bisa belajar gitu. Mm-mm. Nah, kalau di nonton itu semuanya ada, semuanya tuh kelihatan ada di situ gitu kan. Tapi kalau di buku nggak semuanya kan ada di situ. Iya, tidak Jadi bergerak soalnya. iya benar. Jadi kan mereka bikin cerita sendiri. Mereka Heeh. ada imajinasinya sendiri. Nah, makanya itu kenapa kok story reading ini membangun imajinasinya mereka, gitu Mm-mm. kan. Nah, terus kalau Iva deh, pada saat dibacain, ininya dia gimana? Ya, imajinasinya dia tuh jalannya tuh contohnya tuh kayak gimana? Imajinasinya Iva, mulai ini sih dia, mulai dia mengatur imajinasinya, kita harus ngikutin imajinasinya dia. Oh gitu Jadi ya? misalnya gini, kita lagi baca cerita tentang ada musiknya, ada suara musiknya. Bom bom bom, terus dia maunya, mah nggak gitu mah. Dia suaranya bom bom bom. Iya, jadi kita yang ngikutin imajinasinya dia, kita juga seneng ya. Oh ya, ya Iya. udahlah, ayo ikutin kamu aja. Bener bener bener. Nah, dari situ tuh kelihatan imajinasinya berkembang ya kan. Heeh. Oke, nah sekarang berikutnya, benefit berikutnya adalah cognitive development-nya, ya Hmm. kan? Jadi mereka jadi tahu caranya untuk menyelesaikan sebuah masalah tuh kayak gimana sih? Dalam keadaan seperti ini apa yang harus aku lakukan, gitu kan? Sebab akibat juga pada saat ini terjadi yang kelanjutannya berikutnya apa nih? Kalau Ya. begini A, berarti nanti akan terjadi begini kan mereka jadi akan belajar di situ juga kan apa cultures apa budaya kemudian uh, uh, tradisi di negara lain atau di kota-kota lain mereka jadi belajar dari buku kan kita Ya, kan belum tentu bisa langsung bisa ke sana ya. pergi ke sana. Jadinya kan kalau dari buku enak udah kita tinggal bacain duduk mereka jadi tahu mereka jadi Heeh. belajar banyak dari situ gitu. Benar, benar. Kayak ceritanya si siapa Iva tuh kan ada tuh yang tentang South Pole sama North North Pole. Pole itu ya Heeh. gimana caranya kita mau ke sana ya kan ya susah Benar, benar. juga gitu ya itu mereka jadinya belajarnya dari buku lagi. Heeh. Nah sekarang tipsnya supaya anak-anak ini tetap tertarik dengan ceritanya itu. Ya kan Hmm. benefitsnya kan tadi udah. Nah Mm-mm. sekarang orang-orang tuh banyak yang bertanya gimana sih supaya mereka nggak bosen gitu kan. Iya. Nah yang pasti ada tips sounds yang kita buat. Nah, Iya nggak? heeh. Nah itu soundsnya harus kayak gimana nih? Sounds-nya kan di dalam cerita itu ada different characters. Jadi diusahakan karakter A dengan karakter B itu punya suara sendiri-sendiri. Jadi misalnya nih cerita apa ya? Cerita tentang ini deh, giraffe sama kelinci. Giraffe itu kan besar, kita bisa bikin suara giraffe itu kan bentuknya besar dan tinggi. Jadi kita bisa bikin suaranya agak dalam, besar dan tinggi. Hi, I'm giraffe. Kalau rat itu kan kecil. Hello, I'm rat. Jadi kita
lebih tertarik. Jadi sama aja kayak mereka nonton video di YouTube ya. Ya, Tapi heeh. mamanya atau Iya, papanya bener. yang ngomong sendiri. Nggak monoton Iya, jadinya, ya bener kan? nggak monoton. Nah, sekarang selain suara, gerakan juga penting Iya, dong, gerakan ya itu kan? wajib. Nah, gerakannya nih yang kayak gimana nih biasanya yang dibaca-bacain ke Iva? Contoh gampang deh, banyak orang yang sudah tahu cerita kelinci dan kura-kura balapan lari. Ah ya, Iya, kan ada ceritanya bagian si kelinci kalau lari cepat. Dia larinya cepat. goyangannya penting ya, Iya, goyangan yang gitu lari ya. cepat. Terus kalau kura-kura itu kan jalannya lambat, jadi dia larinya lambat sekali. Gini jalannya, atau begini. Pokoknya gambarin deh mana yang cepat itu gimana, yang lambat itu gimana. Jadi dia bisa ngebayangin Iya. gitu. Pada akhirnya nanti bukan kita lagi yang bikin goyangan, Oh iya, mereka kan bener. yang melakukan. Iya nggak Iya. sih? Gini. Secepat ini. Oke, kira-kira tadi udah banyak banget nih ini ilmu yang kita dapat, ya kan? Gimana caranya membangun ketertarikan anak, ya kan? Berarti pertama harus tertarik, kita harus nyari tempat yang cocok nih buat dibacain ceritanya. Kemudian juga kita juga harus berani untuk berlaga, ya kan? Kemudian juga kita biarin anak untuk milih supaya mereka juga dibacakan sesuatu yang membuat mereka tertarik gitu kan. Nah kemudian benefits-nya juga banyak banget. Benefits-nya untuk language development, untuk cognitive development, social and emotional development. Ya kan itu kan semuanya Hampir semua aspek. iya bener, hampir semua memang. Nah kemudian supaya mereka nggak bosen, nah ini yang penting. Jadi tadi seperti udah dibilangin ya kan harus berani. Nah beraninya tuh berani apa sih? Berani bergerak dan berani bersuara, ya kan sesuai dengan ceritanya. Iya. Oke, nah ini tips and tricks and benefits yang semoga dan saya yakin pasti sih bermanfaat untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau mulai bacain cerita nih buat anak-anaknya, ya kan? Bener. Harus berani pokoknya. Bener nggak sih? Bener, nggak usah malu sama anak sendiri. Iya, bener. Bapak-bapak, ibu-ibu gimana nih bacain ceritanya di rumah? Nah, tulis dong di kolom komentar biar kita juga jadinya tahu. Kalau ada suggestions mungkin buat kita untuk topik yang berikutnya, nah ditulis juga di kolom komentar. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.